tempe dan tahu. Ini tradisional Indonesia. Ini bebek ya mas? Juga. Ya. This is sate. Sate bebek, the dog. Ini lagi kula mah lari ini nih konsultan tim ting teng WH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, alhamdulillah siang ini channel Perspektif berkunjung di rumah makan Pak Haji Mihdar. Sebelum berlanjut ngobrol, kami sampaikan bahwa kemarin ini Pak Haji Mihdar ini didaulat untuk menyajikan menu masakan khas germasem bebek untuk menjamu para profesor dari Amsterdam, Belanda dalam kegiatan workshop ya, kegiatan workshop di UIN Banten tentang kesejarahan. Rupanya para profesor asal Belanda ini boleh dikata berdecak lah, sungguh enak sekali katanya bebek masakan Pak Haji Mihdar ini, koki yang luar biasa ini. Kita ingin mendengarkan penjelasan Pak Haji Mihdar, asal usulnya bagaimana ini germasem bebek sampai apa dinikmati para profesor di UIN Banten ini. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berikut ibunya, istrinya datang ke sini. Yang emang sudah lama sering komunikasi pengen ke sini, tapi mungkin karena waktu ya. Pas kemarin kebetulan saya dipercaya oleh UIN Serang untuk menyediakan masakan. Kebetulan ada tamu dari Leiden University Belanda, para profesor sekitar 5 datang dan meminta saya untuk bagian menyediakan untuk makan siangnya. Dan saya juga agak percaya ya, karena saya tahu orang Barat dan orang-orang dari Timur Tengah itu nggak suka dengan masakan pedas. Dan ternyata betul dari UIN juga mesan nggak usah germasemnya, tapi kuliner yang berbahan baku bebek. Karena emang mereka nggak senang dengan pedas, ada saya kasih alternatif menunya sate bebek, semur bebek, dan tumis kangkung. Alhamdulillah itu bisa diterima. Mereka bahkan sampai nambah dan menanyakan mana chefnya. Ya langsung ditunjuk saya, ngacung jempol 2. Karena apa? Orang Barat pahamnya bahwa terutama kangkung lagi. Kangkung ini nggak layak dikonsumsi.
Tapi pas di Indonesia kan emang bener dibudidayakan, ditanam dan steril. Akhirnya kaget dimakan, dia masuk di lidah mereka. Adapun keterlibatan saya di dunia kuliner ini sebenarnya tidak sengaja, Pak. Tidak sengaja. Karena saya kan bergabung di dunia pergerakan dan volunteer. Nah, sering kali kalau saya pengen dapat informasi apapun, saya tipikal orang yang malas keluar rumah kalau nggak perlu-perlu amat ya. Dipancing dengan bebek, garam asem. Nah, begitu saya siapkan ya datang rekan-rekan pergerakan dari mahasiswa, LSM, wartawan. Ya kita jamu sambil ngobrol terkait persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. Mungkin dari mereka merasakan itu akhirnya dari mulut ke mulut. Termasuk tahun 2020-2021 tuh banyak pejabat Pemprov ke sini, saya suguhi, saya sajikan garam asem. Ya karena mungkin di mulut mereka cocok ya, masuk testernya, akhirnya mereka mendorong saya untuk buka rumah makan. Sekarang belum kelas resto, saya masih rumah makan di depan rumah. Dan saya juga tertantangnya karena pernah Gubernur Banten waktu itu Wahidin Halim ngasih spirit ke saya, kuliner lokal harus diangkat. Maka kata Wahidin, jangan pakai menu lain kecuali menu yang berbahan baku bebek, terutama garam asem. Jangan, kalau bukan itu saya nggak doakan, kata Wahidin waktu jadi gubernur ya. Ya karena emang ada pesan dari gubernur seperti itu, akhirnya saya concern, fokus di garam asem dan jenis lainnya yang berbahan baku bebek. Ya alhamdulillah sampai saat ini. Tapi emang karena lokasi ini di kampung saya, jadi untuk pengunjung nggak terlalu ramai, tapi untuk acara-acara meeting, acara perkantoran, kuliner catering ya sering saya dapat pesanan, seminar-seminar. Dan ya sekarang ya karena saya udah bikin papan nama di depan rumah, akhirnya warga sekitar sini juga banyak. Kalau ada acara pribadi ya seperti haul segala, catering dari saya. Pernikahan itu jadi sekelumit tentang masalah perjalanan saya terjun di dunia kuliner, terutama garam asem bebek. Karena apa? Garam asem bebek ini memang harus diangkat begitu sesuai dengan pesan Pak Gubernur waktu itu, biar ngangkat jadi nasional itu. Maka saya fokus. Demikian sekelumit tentang sejarah saya terlibat di kuliner. Pemirsa, perlu diketahui Pak Haji Midar ini meskipun sekarang jadi pengusaha kuliner, namun beliau ternyata juga pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Islam Banten Sukanegara Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sejak 2005, luar biasa ini. Kemudian bagaimana nih kalau misalnya kemarin di UIN Banten juga mungkin menjadi kebanggaan Pak Rektor ya, karena enak kan. orang Belandanya puas gitu menikmati masakan bebek ini. Kan Pak Rektor juga terbawa. Mungkin nggak nanti Pak Midar dipanggil jadi juru masak di Belanda, misalnya ada ulang tahun kerajaan Belanda, misalkan bisa jadi kan, bisa ulang tahun kerajaan Belanda, lalu profesor-profesor yang kemarin datang ke UIN itu mengusulkan kepada Raja Belanda agar orang Belanda menikmati masakan bebek, termasuk di bebek, karena dulu kan Belanda kan lama di Indonesia, hampir 3,5 abad. Nah, seperti apa respon Pak Haji Midar nih? Kita dengarkan. Alhamdulillah dari kegiatan workshop kemarin dari UIN Banten itu respon bagus dari para profesor Leiden University. Jika emang mereka menginginkan saya untuk memperkenalkan kuliner ini sampai dibawa ke negeri Belanda, ya dengan senang hati saya akan ke sana. Karena apa? Saya harus mengemban 2 misi kalau ke sana. Pertama, memperkenalkan kuliner lokal yang memang dipesankan oleh Gubernur Banten waktu itu Wahidin Halim, bahwa garam asem benar-benar harus dikenal di publik.
Jangan sampai kalah dengan kuliner-kuliner lain. Kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, karena jujur saya selama di dunia pergerakan dan selama hampir 5 tahun itu sangat dekat dengan Wahidin Halim. Saya termasuk salah seorang yang tidak cawe-cawe dunia proyek. Karena memang pesan dari Wahidin pun, tim itu tidak diperbolehkan ikut menikmati APBD. Nah, dengan konsekuensi, ya saya harus punya kegiatan yang bersifat ekonomi sendiri. Nah, dan terkait dengan itu, ya saya harus fokus di dunia kuliner ini. Sehingga kalau memang nanti ini dikenal publik, mudah-mudahan passion saya nanti di dunia ini gitu. Saya harus serius. Artinya passionnya di dunia ini kalau diseriusin, masa ya sih nggak dapat duit? Yakinlah, setiap aktivitas produktif kita pasti akan ada nilai ekonominya. Apalagi di dunia kuliner, yakin saya akan dapat keuntungan, dapat income dari dunia saya. Ya, jadi saya dengan senang hati kalau memang diajak untuk memperkenalkan ini, saya akan saya respon dan apresiatif. Karena memang tadi itu ya, dasarnya dua. Satu, memperkenalkan kuliner lokal. Kedua, dari sisi ekonomi ya saya pasti akan dapat. Pemirsa, itulah penjelasan Pak Haji Midar. Sekarang perlu diketahui. Tadi sudah saya singgung bahwa beliau ini pernah jadi staf ahli Gubernur Riyadh, Amir Salman, yang sekarang jadi Raja Arab Saudi, King Salman. Apa kesan selama berada di Arab Saudi 5 tahun ya, dari 2006 sampai 2011. Tentu banyak pesan yang perlu disampaikan. Pertama, hebatnya orang Banten sejak zaman Syekh Nawawi menjadi imam besar di Masjidil Haram, dan sekarang hubungan Indonesia secara umum dengan Arab Saudi, termasuk Bina Perguruan Al-Azhar Mesir, sangat bagus. Nah, kita dengarkan pengalaman beliau, staf ahli Amir Salman di Riyadh. Kesan saya selama saya bermukim di Arab Saudi, terutama di Riyadh dari 2006 sampai 2011, yaitu karena emang kerajaan Arab Saudi dengan Indonesia ini hubungannya sudah panjang ya, berabad-abad. Sehingga kultur, budaya, dan adat istiadat pun banyak yang mirip. Karena mayoritas di Indonesia ini kan umat Islam. Nah, atas dasar itu, kebutuhan pramusaji, pembantu rumah tangga, dari Indonesia itu cukup tinggi karena kesamaan adat, tradisi. Mereka tidak kesulitan. Kalau ngambil dari Sri Lanka, Filipina, tentu adaptasinya panjang, memakan waktu. Kalau dari Indonesia cukup cepat dan gampang. Sehingga mereka lebih cenderung ambil dari sini. Nah, karena orang yang di sini banyak dibawa ke sana, banyak timbul persoalan-persoalan, terutama masalah persoalan ketenagaan kerja. Nah, dari sisi itulah tugas saya yang diembankan oleh Amir Salman waktu itu untuk mendata warga Indonesia yang bermasalah dan sekaligus menyelesaikan sampai tuntas. Nah, di situ kesan saya yang luar biasa terhadap Amir Salman waktu itu yang sekarang jadi raja. Perhatiannya sungguh luar biasa itu dengan warga Indonesia. Amir Salman benar-benar memperhatikan nasib TKW yang ada di sana. Jangankan menyangkut masalah nyawa, masalah hak gaji bulanan 1 real pun tidak boleh ada yang lewat. Kalau mereka memang ada tuntutan, itu harus diselesaikan. Nah, tugas itu diembankan ke saya bersinergi dengan kedutaan. Sehingga alhamdulillah selama 6 tahun saya bertahan di sana, saya merasa sangat bermanfaat membantu persoalan warga Indonesia yang ada di sana, menyangkut hak kerja mereka, menyangkut hak asasi mereka, semua diselesaikan sampai tuntas.
Itu kesan saya terhadap kiprah saya di negara kerajaan Arab Saudi. Adapun kiprah saya sekarang di dunia kuliner, ya karena saya hidup juga butuh biaya. Nah, passion saya kayaknya di kuliner dan saya mau serius. Satu itu, kedua, sekarang kan dari sisi apapun sudah mengglobal. Dari sisi pakaian sudah mengglobal, dari sisi hiburan sudah mengglobal, dari sisi makanan mengglobal. Artinya mengglobal itu hiburan dari negara barat bisa dinikmati orang Indonesia saat ini juga. Pakaian yang dipakai orang barat bisa dipakai orang Indonesia saat ini juga. Nah, kenapa kita sekarang tidak memperkenalkan kuliner kita? Nah, di sini saya mempunyai kewajiban untuk mengangkat kuliner lokal ini biar dikenal di publik. Mudah-mudahan sampai ke mancanegara. Karena kemarin juga sudah saya perkenalkan melalui workshop di UIN Banten, karena kebetulan tamunya para profesor dari Leiden University Belanda. Dan alhamdulillah mereka cocok dengan masakan saya. Demikian kesan saya selama di Arab Saudi dan kesan saya terhadap dunia yang saya tekuni sekarang, yaitu dunia kuliner. Walaupun mungkin saya tetap di dunia pergerakan akan terus, karena itu jiwa saya ada di sana. Kalau saya nggak terjun ke sana, tentu untuk kontribusi ke masyarakat juga tidak ada ya. Tapi kalau di dunia pergerakan, insya Allah nanti akan bermanfaat juga untuk warga dan masyarakat. Alhamdulillah, dengan momentum ini saya diberi kesempatan untuk ngobrol dan bincang-bincang di channel Perspektif. Terima kasih.